Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua sekalian. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Zulfikar dari Microsoft Learn Student Ambassador dari Universitas Brawijaya juga. Kebetulan ini mungkin pertama kali saya ngisi di acara seperti ini gitu ya. Jadi ya kita sama-sama belajar gitu ya. Oke, kali ini kita bakal bahas tentang distributed application made easy with Dapper. Jadi judulnya saya singkat aja. Langsung aja kita mulai karena materinya lumayan banyak gitu ya. Langsung masuk ke agenda kita hari ini. Yang pertama kita bakal bahas apa itu Dapper. Lalu juga bahas tentang Dapper building blocks-nya. Terus ada arsitekturnya Dapper kayak gimana, terus instalasi dan demo. Di sini kita mungkin saya bakal banyak demonya, ada 2 demo, dan lanjut setelah itu ke community dan Q&A-nya. Oke. Masuk ke what is Dapper. Jadi mengutip dari dokumentasi resminya, Dapper itu merupakan portable event-driven runtime yang membuat development aplikasi yang resilient, stateless, dan stateful, terutama yang distributed application, yang nantinya bakal di-run di cloud atau di edge, itu jadi lebih gampang gitu. Karena nanti si Dapper ini dia juga ikut membuat building blocks, di mana building blocks ini nanti bakal nge-tackle beberapa problem yang sering kita temukan di microservice gitu ya. Nah, tadi juga kan dibilang sama Mas Didit, kalau misalkan kita dari monolitik ke microservice itu sebuah journey. Nah, Dapper ini bisa menjadi salah satu tools untuk menemani rekan-rekan sekalian untuk adaptasi ke microservice tersebut. Nah, mungkin kita lanjut aja gitu ya. Oh iya, sebelumnya karena si Dapper ini dia bukan merupakan vendor dari vendor tertentu, jadi dia bisa di-run di cloud, any cloud atau any edge infrastructure. Dan sebenarnya dia nggak perlu server sendiri, tuh, karena nanti run-nya pakai sidecar gitu. Terus juga Dapper ini merupakan salah satu project CNCF incubating di bagian serverless. Jadi kalau misal di landscape-nya itu ada di bagian kanan, tinggal diklik aja di situ. Dan ini emang project baru, jadi baru first commit-nya 2018 dan menuju versi 1 itu baru awal tahun kemarin, awal tahun ini gitu ya. Jadi ya mungkin banyak beberapa yang masih alpha atau masih beta gitu. Terus kita bahas tentang sidecar pattern. Nah, bahasa Indonesianya sih Sespan gitu ya. Jadi kalau misal teman-teman atau rekan-rekan sekalian pernah lihat tentang Vespa gitu ya di jalan, terus ada mobil kecil gitu ya, itu namanya Sespan atau sidecar gitu ya. Itu merupakan salah satu pattern single node yang terdiri dari 2 kontainer. Bisa aja sebenarnya nggak harus kontainer gitu, bisa aja sebuah proses. Nanti dibahas juga, si Dapper ini bisa nggak harus dibentukkan kontainer, bisa aja di VM atau dalam bentuk proses gitu. Terus kontainer pertama ini merupakan satu kontainer aplikasi main-nya yang isinya bisnis logic segala macam. Dan sidecar kontainer itu dia untuk tambahan gitu ya, untuk nge-support si sidecar pertama tadi gitu. Nah, biasanya ada sidecar itu untuk menambahkan fungsionalitas yang biasanya sulit di-improve. Jadi tadi kan ada beberapa masalah di microservice di awal-awal Mas Didit disampaikan juga. Nah, building block si Dapper ini bisa ngebantu kita sehingga nanti bisa nge-tackle tadi gitu. Dan kita nggak, kalau misal ilustrasinya lah gini, kita misal jalan pakai motor, terus mau bonceng 3 nih. Nah, terus aplikasinya itu kan motornya, terus misal orang-orangnya itu metode atau modulnya gitu ya. Nah, kita sebenarnya bisa nih, satu orang itu ditaruh di sidecar-nya gitu. Nah, itu biar lebih mudah aja sih gitu. Dan lebih nggak sulit gitu kan, ngebonceng 3 daripada gitu. Terus lanjut ke building blocks. Jadi building blocks ini apa sih itu? Jadi building blocks itu merupakan set of API gitu. Jadi kecuali observability dia nggak pakai API, jadi otomatis. Jadi ini set of API yang bisa kita call baik melalui HTTP atau gRPC yang menggunakan satu atau banyak Dapper komponen. Jadi Dapper komponen juga merupakan salah satu ya unit kecilnya lah dari Dapper. Nah, itu kumpulan-kumpulan dari komponen tersebut bisa kita manfaatkan untuk membuat building blocks ini. Nah, di sini saya akan bahas mungkin 4 aja ya, dari service to service, state management, PubSub, terus ada observability gitu. Karena waktunya juga terbatas gitu ya. Nah, untuk penjelasan singkat di bindings, itu
Bindings itu misal kalau kita mau koneksi ke external app gitu ya. Misal nanti ada demonya juga. Misal kita ngambil tweet dari Twitter, terus kita sentiment processor dilihat sentimennya kayak gimana. Terus ada aktor ini sebenarnya saya juga masih kurang paham gitu ya. Tapi kalau misalnya saya lihat di contohnya di dokumentasinya itu mirip sama aktor di AK atau Erlang. Cuman bedanya kalau AK sama Erlang itu kan dia cuman specific language. Kalau di Dapper aktornya dia bisa diimplementasikan di bahasa apapun selama dia di-support dengan SDK-nya. Terus ada observability, nanti bakal kita bahas, terus ada secret sama configuration. Nah, secret ini kita bisa manfaatkan secret yang ada di Kubernetes misal kayak gitu. Nah, si Dapper ini bisa ngebantu kita untuk koneksinya gitu, misal nge-get secretnya. Atau kalau misal kita di VM gitu nggak pakai Kubernetes, itu kan berarti nggak ada mekanisme ngambil secretnya gitu ya. Misal kita taruh di HashiCorp Vault gitu. Nah, itu kita bisa pakai Dapper untuk membantu ngedapetin secretnya itu, API yang disediakan Dappernya. Terus ada configuration, nah ini masih alpha sih stepnya, jadi kita bisa lewatin aja. Nah, selanjutnya ada penjelasan tentang yang pertama tadi, Dapper Building Blocks yang Service Invocation. Itu nanti kita implementasiinnya pakai nge-call v1, jadi localhost 3.500, jadi ini port default untuk Dapper, jadi /v1/invoke. Nah, ini untuk API si Dapper Service Invocation-nya. Lalu / ini node app. Nah, node app-nya ini nama app-nya gitu. Jadi pas kita buat si aplikasi yang pakai Dapper, itu kita harus definisiin app ID-nya gitu. Dan nanti misal dari Python app ke node app gitu ya. Jadi pertama ke sidecar-nya, terus si sidecar-nya dia bakal nyari tuh di komponen yang namanya komponen name resolution gitu. Kalau misal di VM, biasanya itu ada pakai MDNS by default-nya, atau misal VM-nya nggak support MDNS, itu bisa pakai console gitu, HashiCorp console. Kalau di Kubernetes bisa dari Kubernetes-nya sendiri gitu. Terus habis itu udah dapat lokasinya gitu, bisa nanti si service A ini yang sidecar-nya bisa komunikasi ke sidecar service B. Terus nanti misal di sini kan /method. Nah, metodnya ini maksudnya yang di / ini yang di path-nya gitu ya. New order. Terus nanti balikin lagi ke node app, terus dibalikin lagi ke Python app gitu. Jadi gitu. Nah, nanti kita bakal lihat kenapa sih harus ribet-ribet gitu, harus melalui ini gitu ya. Kita lihat. Terus ada state management-nya juga. Jadi si Dapper ini bisa ngebantu kita untuk manage state di aplikasi-aplikasi atau service-service yang kita bangun gitu. Nah, state store komponen ini kita bisa ganti semau kita. Misal kita mau nyoba aja gitu, nyoba di Redis, naruh data di Redis, itu kita tinggal nanti ada YAML-nya, tinggal diganti aja, misal state.redis. Terus semisal kita mau ganti jadi Cosmos DB di Azure gitu ya. Itu bisa diganti juga, asal nanti ada settingan-settingan yang harus ditambahkan. Dan itu nanti kurang lebih sama gitu. Jadi nggak harus kita edit di kodenya, kalau misal mau ganti database atau state-nya, kita tinggal di YAML si Dapper-nya sendiri. Nah, ini ada API-nya, itu ada v1/state, misal, nah ini nama state store-nya gitu, nama state komponennya, sorry. Terus misal ini nge-post kan, habis itu kalau kita mau get, kita bisa ini aja gitu, v1/state, terus my state store, ini nama state store-nya apa, terus /planet. Planet ini ya key-nya gitu. Key-nya di sini planet. Terus habis itu ada satu API lagi yang masih alpha gitu ya. Kalau misal kita mau ngelakuin query gitu ya. Karena kan ini berarti kita abstraksi, sehingga otomatis kita ngasih data ke Dapper-nya dalam bentuk JSON dong. Nah, berarti kita harus tahu nih gimana caranya nge-query-nya gitu ya. Nah, ini ada yang masih alpha sih, masih alpha tapi. Terus lanjut ke PubSub. Nah, di PubSub ini dia kita sama kayak yang state store tadi, kita bisa ganti si brokernya semau kita tanpa harus ngoding di sininya, di service-nya gitu ya. Nah, misal kita mau nge-post nih, publish, ini nama komponennya tadi PubSub komponen. Kalau tadi kan state store namanya state store komponen. Kalau di sini PubSub-nya namanya PubSub gitu. Ini bebas sih sebenarnya, nanti ada di YAML-nya. Terus /order ini topiknya gitu, mau topik yang apa. Terus nanti otomatis si sidecar-nya dia bakal ngedapetin dari si brokernya. Nah, by default QoS dari si Dapper-nya ini, PubSub Dapper-nya ini, itu at least once gitu. Jadi kalau misalnya publish pasti at least once gitu untuk QoS-nya.
Terus kita juga bisa ngelakuin scoping, dan itu bisa dibaca aja sih di dokumentasinya, karena kalau kita bahas di sini nggak bakal sempet. Terus selanjutnya yang mungkin seru gitu ya, ada observability gitu. Gimana si Dapper ini bisa nge-support kita untuk observability ataupun tracing ya di sini. Lebih ke tracing. Jadi misal kita punya 3 service nih, service A, service B, service C. Kita mau lakukan trace dari flow-nya gitu, dari service A ke service C itu gimana. Itu bisa pakai Dapper juga gitu. Jadi ini udah ke enable by default, dan kita bisa tinggal ngarahin endpoint tracing kita mau ditaruh di mana gitu. Jadi nanti misal ada service A nge-invoke ke Dapper sini, ke Dapper sidecar-nya. Nah, nanti otomatis dia bakal ngasih tracing konteksnya ke backend-nya. Itu udah otomatis itu. Selama tadi yang ada call API Dapper-nya, terus misal dari service A ke service B, terus misal dari service B itu nge-publish ke Kafka gitu, terus si yang service C ini nge-subscribe dan ngambil topiknya gitu. Nah, itu nanti dia bisa kelihatan gitu. Padahal kan sebenarnya kalau PubSub ini harusnya nggak secara langsung kelihatan gitu ya. Nah, dengan melalui Dapper ini kita bisa tahu gitu. Nanti misal nge-publish-nya di time segini, terus si service C ini dapat di time segini gitu. Nanti kita lihat di demonya gitu ya. Terus di sini juga ada Dapper Architecture. Jadi si Dapper ini bisa kita jalankan di 2 mode. Yang pertama self-hosted, yang kedua ada Kubernetes gitu ya. Jadi kalau di self-hosted ini misal kita mau jalankan di VM atau di local machine untuk nyoba-nyoba gitu. Itu kita bisa pakai yang self-hosted. Nah, nanti misal kita nge-initialize si Dapper-nya, dia bakal bikin 3 container gitu. Yang pertama ada actor placement untuk actor, terus ada Zipkin, terus ada ready state store. Nah, nanti setelah itu kalau misal kita mau run aplikasi kita, misal kode kita yang Python, misal tinggal di enter aja Dapper run, terus nama app-nya apa, app ID-nya juga, terus file-file komponen ini, file-file Dapper komponen ini ada di mana gitu lokasinya. Terus yang terakhir ada config-nya juga di mana gitu. Nah, nanti otomatis dia bakal nge-run si Python app-nya tadi misal dengan sidecar prosesnya di sebelahnya gitu. Nah, itu untuk yang self-hosted. Terus yang Kubernetes ini rada beda gitu ya, sedikit beda. Dia si Dapper ini punya control plane lah istilahnya gitu ya. Jadi ada 4 pod. 4 pod ini ada yang actor partition placement, mirip sama yang di self-hosted tadi. Terus ada runtime injector untuk nge-inject si sidecar-nya gitu ya. Jadi kita nggak nge-inject di YAML. Misal ada deployment-nya di Kubernetes, kita nggak nulis gitu konfigurasinya di YAML yang deployment tadi, tapi kita kasih annotation gitu. Dan nanti kalau kita udah kasih annotation, otomatis si injektornya ini dia bakal tahu ini harus di-inject gitu. Nah, nanti dia bakal inject otomatis. Terus juga ada pod Sentry. Kalau Sentry ini dia untuk lebih ke MTLS ya, manage MTLS between service. By default itu udah di-enable kalau di Kubernetes. Terus selanjutnya ada Dapper Operator. Nah, Dapper Operator ini yang mirip sama yang tadi yang di sini. Kalau di sini kan setiap prosesnya langsung manage si komponennya. Tapi kalau di Kubernetes dia dibantu sama Dapper Operator ini. Jadi dia yang ngumpulin komponennya, dan nanti yang ngasih ke si podnya sama sidecar-nya itu dari operatornya sendiri gitu, dengan bantuan yang injektor tadi. Nah, dari tadi kan udah ngomong nih si Dapper. Kelihatannya sih mirip gitu ya si Dapper sama Service Mesh ini. Service Mesh yang tadi saya bilang di awal, tapi sebenarnya enggak juga gitu. Karena ada memang beberapa fitur di Service Mesh yang nggak ada di Dapper. Contohnya yang tadi traffic routing di sini bisa dilihat sama traffic splitting. Walaupun memang ada beberapa juga yang istilahnya ada juga di Dapper gitu. MTLS, Matrix, Resiliency. Resiliency itu yang untuk auto retry misalnya. Terus ada distributed tracing juga sebenarnya ada di Service Mesh. Nah, terus gimana kalau misal udah terlanjur pakai Service Mesh, atau ya apakah nggak usah pakai Service Mesh aja gitu? Nah, sebenarnya bisa aja gitu, kita bisa pakai dua-duanya. Di dokumentasi Dapper-nya sendiri ada gitu, contoh yang misal kita pakai dua-duanya gitu, Linkerd sama Dapper itu ada. Jadi bisa dilihat aja nanti. Tapi kalau misal si Dapper ini, kita bisa lihat gitu service to service invocation-nya. Kita bisa menggunakan beberapa building blocks yang tadi, tanpa harus misal nge-enable MTLS dari Dapper-nya gitu. Jadi kita cuma pakai MTLS dari Service Mesh, dan itu yang direkomendasiin.
Terus kalau misal kita mau pakai distributed tracing-nya dari service mesh juga bisa gitu. Jadi kalau misal dilihat di levelnya itu, si Dapper ini lebih dekat ke levelnya developer. Kalau si service mesh kan lebih dekat jelas ke operator. Tapi ya emang ada beberapa yang bisa kita pilih-pilih aja gitu. Oke, ini juga udah lumayan lama ya teorinya. Langsung ke installation dan demo. Jadi untuk instalasinya bisa pakai wget. Kalau misal mau initialize Dapper di Kubernetes, tinggal Dapper init -k. Nah, ini juga sebenarnya Dapper juga nyediain kalau misal kita mau pakai Helm gitu. Itu disediain, tapi kalau mau gampang ya pakai ini. Nah, ini untuk demonya mungkin saya nggak tahu ini suaranya kedengeran atau enggak. Jadi saya share ini dulu ya, Chromium tab-nya biar kedengeran. Mungkin yang di YouTube aja sih, biar gede. Oke. Aduh, kecil ya jadinya. Oke lah, segini aja lah. Ke demo pertama, Shop on Dapper. Jadi Shop on Dapper ini dia merupakan aplikasi distributed gitu ya, yang semuanya ditulis dalam bahasa C# gitu, .NET Core gitu ya. Dan dia di powered by Dapper gitu. Jadi sebenarnya Shop on Dapper ini sebenarnya dia ada aplikasi sebelumnya gitu, generasi sebelumnya yang namanya Shop on Container. Jadi Shop on Container ini dia juga sama gitu aplikasinya, cuman dia basisnya container gitu ya, basisnya container. Dan di Shop on Dapper itu dia dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bisa integrasi dengan Dapper gitu. Nah di sini ada arsitekturnya sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya ada juga gitu nanti videonya di YouTube bisa dicari sebenarnya apa sih gitu, kenapa misal perbandingannya dengan Shop on Container dengan Shop on Dapper ini apa yang diubah dan gimana gitu akibatnya gitu ya atas perubahan tersebut, itu ada di YouTube bisa dicari. Tapi di sini kita bahas langsung aja. Jadi pertama ada front end-nya, terus ada API gateway, terus di sini juga ada beberapa service gitu ya, mulai dari basket, katalog, dan ordering hingga payment-nya gitu. Nah di sini ada nomor-nomor ini building blocks apa yang diimplementasikan gitu di aplikasinya gitu, di bagiannya gitu. Misal di sini dari API gateway ke beberapa service tersebut, dia pakai yang kelima yaitu service invocation gitu ya. Jadi antar service komunikasinya udah pakai Dapper service invocation building blocks. Terus di sini juga ada basket dan masing-masing dia punya database-nya sendiri gitu ya untuk menyimpan state-nya gitu. Nah, di sini ada yang pakai Redis, terus ada SQL, terus di sini juga ada RabbitMQ untuk message broker-nya gitu. Nah, ini langsung aja dijalanin. Saya udah coba jalanin juga di sini. Jadi kita coba lihat dulu ya settingan-settingannya dari Shop on Dapper ini. Jadi pertama tuh ada templates gitu ya. Jadi templates ini dia jadi ini kita udah dibuatin kayak Helm-nya gitu ya, Helm distribution-nya. Dan di sini ada beberapa file yang kita bisa edit semau kita gitu. Misal kalau di Shop on Dapper ini dia sebenarnya ada bindings ke luar gitu ya, pakai SendGrid. Kalau misal kita punya SendGrid untuk nyoba gitu, itu bisa ditambahin di templates. Terus ada di SendGrid-nya gitu. Di sini bisa dicari aja nanti. Nah, di sini kita bisa lihat sih sebenarnya beberapa service-service-nya. Itu kan ini karena ini diimplementasinya di Kubernetes gitu. Jadi kita bisa lihat mulai dari config map-nya, terus ada deployment-nya. Nah, si Dapper-nya ini di mana sih gitu. Dapper-nya ini kita bisa lihat misal di config-nya gitu. Nah, ini config Dapper-nya sendiri. Nah, yang tadi sudah saya bilang juga kalau observability itu diimplementasinya di config-nya gitu. Dan ini bisa kita lihat ada spec tracing. Jadi si Dapper ini konfigurasinya udah pakai CRD, jadi bisa langsung di-apply juga gitu di Kubernetes. Dan di sini kita definisiin tracing, sampling rate-nya berapa, dan Zipkin. Jadi ini protokol Zipkin-nya dengan endpoint-nya apa gitu. Kalau di sini endpoint-nya pakai backend Zipkin gitu ya. Jadi ada ininya, ada apa? Portnya gitu 9411. Kita juga bisa modif, misal mau coba pakai backend yang lain gitu, Jaeger dan lain-lain, itu bisa tinggal diganti ininya. Terus ini untuk config-nya. Terus kalau misal yang state store tadi, itu kita bisa lihat di sini state store-nya. Jadi pertama kita buat komponen state store dengan metadata namanya gitu ya, nama state store-nya apa. Terus ada namespace-nya apa. Terus ada secret-nya juga untuk password-nya dan name host-nya apa gitu ya. Dan ini di port berapa gitu ini maksudnya gitu. Terus itu aja. Terus ini yang tadi yang send mail. Kalau misal punya API key bisa dicoba ditaruh di sini.
Dan ini juga untuk yang PubSub itu dia bisa kita taruh juga di sini. Dan nanti misal di service-nya gitu, di salah satu service, gimana kita cara tahu dia tuh harus ada port dappernya gitu, atau kontainer dappernya, sorry. Itu misalnya kita coba di payment ya gitu, payment, ini kita harus tambahin annotation gitu, biar nanti si sidecar injector-nya dari dapper itu bisa nge-inject kontainer dappernya gitu. Nah, di sini ada enable true, terus app ID-nya apa, app ID-nya dapat dari nanti kita kan nanti app ID itu berfungsinya untuk service to service invocation gitu ya. Jadi kita setup di sini, terus ada portnya di mana, kontainer portnya di mana, terus ada config-nya, config apa gitu. Kalau di sini nama config-nya itu kan dapper config gitu yang di sini, bukan nama filenya ya. Itu JSON, kalau misal kita mau logging as JSON gitu, itu juga bisa di sini, biar loggingnya pakai JSON, terus udah sih itu aja untuk yang deployment. Jadi ini ditaruh di deployment-nya, annotation-nya, terus service-nya biasa seperti biasa dan lain-lain gitu. Terus juga mungkin itu sih, sisanya juga sama gitu ya. Nah ini untuk Zipkin-nya, kalau misal mau bikin pakai Zipkin, mungkin itu aja sih. Nah, misal kita coba jalanin, atau kita lihat lagi di yang front end-nya misal. Yang front end-nya ini, jadi nanti bakal dibuat, nah di front end-nya ini dia nggak pakai Dapper karena kan diakses langsung gitu ya. Terus juga ada, kalau katalog juga tadi pakai Dapper juga gitu, jadi ditaruh aja gitu, kayak yang tadi sebelumnya, dan lain-lain gitu. Misal kita jalanin aja, kebetulan ini udah saya jalanin di sini gitu ya. Oke, jadi coba kita langsung aja gitu. Jadi ini aplikasinya, kita clear dulu tadi card-nya, terus kita misal mau nambahin hoodie, terus sama hoodie yang dapper, terus stiker gitu di basketnya, terus kita lihat di sini shopping bag, terus kita mau lihat di tracingnya gitu ya, misal di tracingnya kita coba run query untuk 10 yang terakhir gitu ya. Jadi ini ada mulai dari tracingnya yang dari API Gateway dan lain-lain. Nah, kita coba lihat di yang sini ya, yang basket. Jadi kan tadi kita nambahin ke basketnya. Nah, pertama dia bakal dilihat itu tracingnya dari item by ID, terus dia bakal nge-get dulu katalognya, terus nanti ditambahin di post ke basket gitu. Pada saat kita tadi ngeklik, itu dia nge-post gitu. Terus didapetin step dari basketnya tersebut, sehingga kita bisa lihat di sini jumlahnya gitu ya. Nah itu terus ada di save step juga, di save di state store dari basketnya dan seterusnya gitu. Jadi itu untuk tracingnya. Oke, mungkin itu sih untuk yang Shopon Dapper. Ini bisa dicoba aja langsung di GitHub. Di GitHub-nya ada. Dan mungkin itu aja sih untuk yang demo pertama. Terima kasih. Oke, itu yang untuk demo pertama. Terus selanjutnya ada demo lagi yang kedua. Nah ini yang tadi ngeliatin yang PubSub tadi, pakai Twitter gitu ya. Twitter Sentiment Processor. Misal kita share aja. Oke, ini. Kita bakal masuk ke demo yang kedua. Jadi demo yang kedua itu tentang Sentiment Processor. Nah di sini sebenarnya ada sampel-sampel lain gitu yang bisa kita coba gitu ya. Jadi Dapper/sample itu repository untuk community driven gitu ya. Jadi community driven sample Dapper application gitu ya. Di sini ada banyak sebenarnya, ada batch file processing dan lain-lain. Cuma di sini kita bisa lihat di sini ya ada Twitter Sentiment Processor yang lumayan gampang karena saya juga udah pernah nyoba sebelumnya. Dan di sini kita bakal deploy di Kubernetes juga gitu. Jadi di sini ada bindingnya, terus ada handlernya, ini service 1, service 2, service 3. Terus nanti si service pertama dia nggak bakal ngambil Twitternya dulu, terus nanti ngasih ke prosesornya. Nah, terus dari prosesornya dia balikin lagi, terus di save, terus di PubSub gitu ya. Itu kira-kira seperti itu sih nanti. Nah, terus lanjut ke settingan bindingsnya dulu gitu. Jadi kalau untuk settingan bindings ini mirip sama yang tadi SendGrid, cuman karena ini kita udah punya akunnya, dan ini key-nya gitu. Jangan khawatir nanti juga bakal saya revoke, karena ini kan asinkron gitu ya. Nah ini ada beberapa key, dan kita juga sebenarnya bisa pakai Kubernetes Secret gitu ya. Cuman karena biar cepat aja, langsung ditaruh di sini gitu ya. Terus di sini ada prosesornya, seperti biasa kita annotate dengan annotation dapper.io. Terus untuk konfigurasinya tracing, ini untuk tracing. Jadi mirip sama yang sebelumnya juga. Terus tadi ada viewernya juga sama, sini Zipkin-nya. Terus ya itu aja sih sebenarnya. Yang sisanya sama aja sih. PubSub-nya juga sama. Ini pakai Azure Service Bus. Kalau misal kita mau ganti RabbitMQ atau apa itu juga bisa tinggal diganti. Sini secret-nya tadi.
Nah, kebetulan saya udah coba juga, udah buat itu, udah deploy di sini, di IPC ini ya. Bisa kita lihat aja sih. Jadi ini kebetulan udah banyak gitu ya, tadi masih 3 ya, sekarang udah banyak. Bisa kita lihat aja nanti di sini bakal nambah. Nah, sambil kita nunggu beberapa, kita lihat dulu di zipin-nya gitu. Jadi pertama di zipin ini ada dependensi gitu ya. Tadi yang demo pertama kan sebelumnya belum diliatin. Jadi di sini ada dependensi, maksudnya nanti ada graf bentukannya si provider ini ngirim apa aja, terus ke siapa aja gitu ya. Itu dependensi. Terus ada tracing-nya, kita coba run query. Misal ambil salah satu tweet gitu ya. Ya ini kan binding tweet dari setiap tweet itu ditaruh di sini gitu ya. Misal yang terbaru aja deh. Nah yang ini. Terus kita show di ininya. Di sini bisa kelihatan gitu ya. Mulai dari binding tweet, dari call sentiment score. Jadi dia dari providernya, dia pertama ngasih ke prosesornya, terus dari prosesor dia balikin lagi ke provider. Nah, habis itu ini kan dia panggil state tweet store, berarti dia save dulu di tweet store, state store tweet gitu ya. Terus nanti si providernya ngasih lagi ke viewer gitu. Ngasih lagi pakai PubSub tadi. Nah, ini dia bisa kelihatan gitu udah si provider ini udah nge-publish, terus si viewernya udah dapetin hasil dari publish eventnya gitu. Terus di sini ada waktunya juga sih. Jadi ini salah satu yang mungkin kelebihan juga sih ya. Karena dia di sini kan ada kosongnya. Nah, dia bukan nge-stop tapi pas udah dapat dia bakal ngasih tahu gitu bahwa dia dapat di sini gitu sampai ke trace ke subscribernya juga gitu. Mungkin itu aja sih yang untuk tracingnya. Dan di sini ya bisa dicoba aja sih, dilihat ada sentimennya sesuai gitu, sesuai dengan apa yang dikasih dari prosesor di Azure gitu ya. Itu, nah ini ada Mas Giri juga kebetulan dapat. Oke. Mungkin itu aja sih dari saya. Terima kasih. Oke, mungkin itu untuk demonya. Lanjut kita ke kita present lagi. Oke, selanjutnya saya bakal bahas tentang community gitu ya. Jadi community ini maksudnya community Dapper-nya. Jadi kalau memang ingin join atau ikut bergabung dengan community-nya, yang paling aktif itu di Discord. Jadi linknya ini ak.ms Dapper Discord. Terus selanjutnya juga ada GitHub-nya, GitHub/Dapper. Terus ada Twitter-nya juga. Dan ini ada beberapa contoh sampel app yang bisa dicoba. Itu ada Quick Start. Kalau Quick Start ini dia official. Kalau yang community sample ini dia community driven gitu ya. Kayak yang tadi ada Twitter Sentiment Processor. Terus ya more info bisa dilihat di github.com/dapper/community. Mungkin nanti saya coba share aja gitu di chat. Terakhir juga karena saya mewakili Microsoft Learn, jadi bagi kalian atau rekan-rekan sekalian atau teman-teman di sini yang masih mahasiswa, bisa coba apply gitu ya, student ambassador microsoft.com, dan nanti bisa dapat benefit mulai dari monthly Azure credit sekitar 2 juta rupiah, terus ada certification juga, terus ada networking di seluruh dunia, terus yang pasti ada mentoring session juga dengan Microsoft employee, dan lain-lain gitu. Jadi ini bisa di-add juga Instagramnya untuk mlsi.id. Mungkin itu aja. Ini sponsor titipan, terus organizer. Nah, terima kasih. Mungkin itu aja sih untuk sesi kali ini. Oke. Mungkin langsung ke Q&A ya. Jadi ini ada Q&A dari Mas Giri. Dapper ini saingannya project atau tool apa aja? Nah, yang saya tahu itu masih belum ada yang benar-benar se-komprehensif Dapper ini gitu. Tapi ada satu tools yang namanya tadi AK. Cuman AK ini dia cuman di Java environment gitu. Kayak Java, terus ada Scala, itu AK gitu. Dan beberapa konsepnya juga beda gitu dari Dapper. Jadi yang benar-benar runtime kayak gini, yang run-nya serverless gitu ya, itu setahu saya baru Dapper aja sih. Gitu. Mungkin itu sih jawabannya.
Oke, kita stop dulu. Ya mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Tentang MLS-nya juga boleh, kalau misal tertarik. Ini saya share dulu di sini. Siap. AK, ya AK. Itu konsepnya juga dia ada klaster sendiri sih. Dan itu beda dengan Dapper ini. Tapi ada beberapa konsep yang memang mirip-mirip gitu. Kayak aktor tadi, itu juga di AK. Oke, ada Q&A lagi. Kalau udah pakai service mesh, mau add Dapper-nya susah atau enggak? Ya, sebenarnya saya sendiri belum nyoba ya untuk yang demo di service mesh, tapi katanya bisa aja gitu. Jadi nanti kontainernya ada 3 gitu ya, satu pod misal. Nanti ada sidecar-nya 2 gitu. Nah, nanti mungkin ada settingan tambahan yang harus dilakukan gitu ya. Dan itu yang harus dibaca-baca juga sih. Mungkin itu aja sih. Oh, udah selesai kah, Mas Prastai? Oke. Untuk migrasi dari app existing. Nah, ini tadi kan kebetulan si Dapper ini dia support 2 mode ya, self-hosted sama Kubernetes. Jadi misal emang udah jalan di VM itu microservice-nya, itu tinggal mau ngadaptasi si self-hosted-nya ini, Dapper self-hosted itu bisa aja gitu. Tinggal tadi kan kebetulan komponen-komponen Dapper itu pakai CRD ya. Jadi kalau misal mau udah jalan di self-hosted pakai Dapper, itu bisa aja ditaruh di Kubernetes. Karena ya tinggal di-apply juga sama aja gitu kan. Terus ada beberapa studi kasus yang bisa dipelajarin gitu. Misal dari Alibaba gitu ya yang udah ngeimplementasiin Dapper. Jadi dia bisa nge-migrate gitu legacy sistem mereka yang dari Java supaya support beberapa, misal ini ada kalau nggak salah ada bisa supaya support Golang sama Node.js gitu ya, si aplikasinya tersebut gitu. Nah, itu yang bisa dipelajari mungkin untuk load balance Dapper. Kalau Dapper sendiri belum ada, nggak ada load balancing-nya gitu. Jadi out of scope. Kalau waktu itu saya pernah nanya juga di maintainernya, kalau misal untuk load balance sama auto scaling itu dia out of scope sama Dapper-nya gitu.